Satu, Pak. Bawah aja. Jadi ini judulnya simulasi kesiapsiagaan dan evakuasi. Tapi sebenarnya titik beratnya bukan di simulasinya sebenarnya. Jadi kegiatan sebelumnya. Jadi sebelum simulasi kami ada pendampingan, ada advokasi, menjelaskan kepada masyarakat bahasanya ini loh kegiatan kami, ini loh kita punya angan-angan bagaimana biar keluarga itu benar-benar siap untuk menghadapi bencana. Jadi pertama kita lakukan advokasi, kemudian kita juga siapa yang akan melakukan nanti, siapa yang akan mengkoordinir, siapa yang akan menata, manajemen ketika mereka harus mengungsi. Maka kita kumpulkan pemuda sebagai motor dalam simulasi ini. Kita bekali mereka dengan bagaimana kartu keluarga siaga, bagaimana cara mengisi, bagaimana mereka melakukan pendampingan kepada keluarga. Termasuk di dalamnya bagaimana membuat denah dan jalur evakuasi dalam rumah. Ya. Dan satu lagi yang penting, ya, bagaimana keluarga bisa membuat mempacking, ya, menyiapkan yang namanya tas siaga bencana. Bu, Saya sama Mas Tatip selaku koordinator pemuda Wonogiri sama Pak Sajid dari PMI ingin mensosialisasikan tentang kartu keluarga siaga bencana. Ini dia namanya kartu keluarga siaga bencana. Nah, di kartu ini ada beberapa kolom pengisian tentang keluarga Pak Adi. Nah, di depan ada, di belakang ada. Nanti kami akan memandu untuk pengisiannya. Banyak ini nanti berarti di sini diisi aja nama-nama anggota keluarga di sini. Terusnya di atas diri nanti Pak Adi selaku kepala keluarga diisi Pak Adi nama lengkap, hubungan, umur, pekerjaan dan nomor telepon yang masih aktif atau yang dipakai saat ini. Ya. Lalu yang selanjutnya ini ada 2, 3, 4. Selanjutnya nanti diisi aja nama-nama anggota keluarga yang ada di rumah ini. Misalnya ada istrinya Pak Adi, ada anaknya Pak Adi. Lalu selanjutnya ada tentang data aset keluarga. Nah, di sini kan Pak Adi tentunya ada banyak barang-barang di rumah kan, kayak misalnya motor, elektronik, yang mungkin kalau ada bencana gitu kan Pak Adi kan nggak sempat buat bawa semuanya gitu kan. Nanti ditulis di sini aja, misalnya ada motor, televisi, kulkas atau mesin cuci. Nah, ditulis aja jumlah berapa, keterangannya apa, nanti diisi aja. Terus nanti biar dari tim PMI yang mengambil sini jika Pak Adi memang memerlukannya. Di kartu siaga bencana ada list, ya, ada list tas siaga bencana yang akan memandu apa yang perlu diisi, apa yang perlu dibawa. Ya, jadi ada di sana pakaian, ya, semua anggota keluarga minimal untuk 3 hari. Kemudian ada makanan yang siap makan, siap saji. Ya, ada air minum dan sebagainya, kemudian ada obat-obatan, kemudian ada alat untuk komunikasi, radio, ada baterai, kemudian ada lilin, dan yang penting ada dokumen-dokumen penting, ya, entah itu sertifikat dan sebagainya. Dan sebenarnya bisa ditambahin yang lain-lain yang menurut keluarga itu memang patut untuk dibawa. Jadi ada basicnya tadi, kalau mau ditambah monggo, tapi acuannya kita memberi di kartu keluarga siaga, kita kasih acuan dasarnya. Ini minimal yang seperti ini. A second somebody set my soul on fire. Somebody set my home on fire. And the flames and the smoke left right in my face. The insurance company laughed at me too. Alanis, yes, I know what's ironic. Alanis, yes, I do. And
Somebody stole my naive kind of lifestyle, and somebody stole what was left to steal. I need plenty of kisses and a whole bunch of love. Whoa. So come kiss me and hug me, come kiss me again, come close and embrace me. So come lift me and throw me right up in the air, come rock me to harmony. Vamos a besarnos, amigos. Ketika mereka mengungsi dimanapun dengan membawa kartu keluarga siaga ini, kontak mereka dengan tetangga, dengan keluarga, ya, dengan pejabat-pejabat di lingkungannya, ya, akan tetap selalu terjaga. Jadi tidak akan pernah putus hubungan mereka karena di kartu keluarga siaga itu kontak personnya ada di situ, termasuk nomor penting juga di situ. Ya, kemudian dengan kartu keluarga siaga ini, RT juga lebih mudah memantau, ya. Dengan pengalaman 2010 di mana warga di sini ngungsinya sendiri-sendiri, ya. Jadi ada yang nyampe di UI, ada yang nyampe di jauh di Bantul, dan itu tidak terpantau. Jadi dengan kartu ini, ya, RT atau dukuh akan selalu memantau kemana mereka dan akan tahu ngungsinya kemana. Untuk kartu merah untuk diikuti, selanjutnya listrik dimatikan, kompor dimatikan agar tidak. Kalau melihat kartu keluarga siaga ini tentunya melihatnya bukan efektifnya. Minimal kita mempunyai database pasti yang ada di padukuan-padukuan. Karena ini akan menentukan para koordinator di tingkat padukuan, ini nanti akan cepat untuk merekap berapa jumlah yang mengungsi, berapa manula, berapa ibu mengandung, berapa balita, berapa orang yang mempunyai sakit tertentu atau dari warga yang difabel. Ini sangat cepat untuk kebutuhan suatu saat apabila Merapi itu meningkat ke siaga. Ini kan harus kita sudah bisa mengungsikan, misalnya manula, ibu hamil, dan balita ini kan segera diungsikan. Karena nanti yang muda tetap berjaga itu sebelum ada perintah untuk mengungsi secara massal. Ini tentunya kita adanya ini, tentunya masyarakat nanti sedikit demi sedikit akan menerima bahwa kartu keluarga siaga ini sangat dibutuhkan. Dan dibutuhkan oleh tiap keluarga itu sendiri, bukan oleh pemerintah. Sebenarnya simulasi ini juga bermula dari pengalaman kita, berapa kali melaksanakan simulasi, ya, di mana yang justru disiapkan, yang justru siap adalah mereka-mereka sebagai petugas, tapi warga hanya sebagai objek, warga hanya sebagai yang dilibatkan. Jadi yang beda adalah di sini wargalah yang sebagai subjek, mereka yang merencanakan, mereka yang melakukan. Halo, selamat pagi. Terima kasih Pak. Itu jumlahnya ada 5 orang karena orang tuanya gereja. Mengadaptasi dari Disaster Family Plan, ya, kebetulan itu punyanya Amerika Red Cross, kemudian kita adaptasi sedemikian rupa sehingga jadilah yang namanya kartu keluarga siaga. Jadi karena kita tanpa adanya tool, tanpa adanya itu untuk simulasi, kita tidak akan bisa mengontrol seberapa sih keberhasilannya. Jadi dengan alat itu kemudian juga rekapan tentang yang ada di tingkatan di atasnya, di RT atau RW tentang rekapan kartu keluarga siaga bencana, maka pergerakan dari masing-masing keluarga, kemudian persiapan dari masing-masing keluarga itu bisa dipantau.
Dengan adanya simulasi bencana berbasis keluarga, kalau kita bandingkan dengan waktu erupsi kita di tahun 2010, jelas kita sangat berbeda, Mas. Kalau kemarin itu di tahun 2010 kita kalang kabut, kita hanya kita mengungsi itu dari rumah, pokoknya pergi. Dari rumah kita pergi dengan sendiri. Dengan adanya kita simulasi berbasis keluarga, nah kita sudah terkoordinasi dengan bagus. Kita berkumpul di satu titik kumpul dan menuju ke barak pengungsian pun dengan tujuan sama. Nah, seandainya ada nanti salah satu dari keluarga ataupun anak kita ataupun yang lain itu berada di lokasi lain, itu masih terhubung, istilahnya benang itu tidak putus. Jadi kita masih bisa menghubungi, tidak seperti kemarin. Anak saya di mana, saudara saya di mana. Nah, kalau sekarang kita bisa tahu, oh saudara saya sudah di sana, anak saya sudah di sana, seperti itu, Mas. Saya kira sangat efektif ya, karena sistem ini baru dilaksanakan pertama kali. Kita perlu koreksi ataupun evaluasi dengan kejadian erupsi Merapi 2010. Nah, dengan diadakannya simulasi kali ini dengan harapan apabila terjadi kebencanaan khususnya Gunung Merapi, masyarakat katakanlah sudah siap secara mental dalam konteks mereka mau berkumpul, mau mengungsi ke barak pengungsian, katakanlah sudah terkoordinir oleh koordinator. Jadi dengan diadakannya seperti ini, kita selaku warga masyarakat satu kampung di sini kerukunannya akan terlihat. Seperti pengalaman kemarin kita berbaur dalam arti ada yang ke barak pengungsian, ada yang ke tempat saudaranya, ada yang tempatnya tidak jelas. Nah, kami selaku ketua RT untuk menghubungi warga-warga kami yang pada saat itu keberadaannya di titik kumpul, saya sulit untuk menghubunginya dengan alasan karena beberapa nama saja yang saya pegang kontak personnya, dengan harapan diadakan simulasi seperti ini apabila terjadi seperti tahun 2010, secara otomatis kita selaku ketua RT akan lebih mudah untuk mengkoordinir warga kami. Balik. Sebetulnya masih ada kendala ya, beberapa kendala ini yang dirasakan sampai sekarang ini adalah hubungan yang belum bisa lancar ya. Kami selalu akan berhubungan dengan desa yang ada maupun Pak Duko, termasuk yang Padukan itu ada yang punya relawan. Komunitas ini sangat mudah, sangat cepat untuk informasi-informasi kejadian ini. Tentunya ini perlu adanya kebersamaan lah antara pemerintah dan PMI untuk mensosialisikan tentang kegiatan ini. Yang sudah lapor ke petugas langsung masuk mobil. Yang sudah lapor langsung masuk mobil, langsung masuk mobil. Monggo-monggo Bu, langsung masuk. Ya, ini sebagai awal. Semoga dari stakeholder pemerintah bisa mengembangkan ini, dan kami pun di PMI akan selalu mengembangkan ini. Ini sebagai awal bahwasanya kami bisa melakukan di untuk level keluarga, dan ke depan bukan cuma di satu dusun ini, mungkin arahannya ke semua dusun yang rawan bencana. Harus kita bisa menyisir ke sana, kita bisa melakukan di situ. Kartu siaga dibawa, kartu siaga dibawa. Kita akan mengundang bersama, memasyarakatkan sistem evakuasi berbasis keluarga ini dengan model kartu keluarga siaga. Ini karena ini hal yang baru bagi masyarakat. Karena kartu keluarga siaga ini sangat penting bahwa data ini bisa untuk memberikan informasi atau kebutuhan apa yang diinginkan, posisi di mana kepada pemerintah, misalnya bentuk logistik maupun yang lain.
Kalau menurut saya sudah efektif, Mas. Jadi itu kan kartu berbasis keluarga. Jadi pada intinya dengan kartu siaga bencana yang berbasis keluarga. Jadi tiap-tiap keluarga itu tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap keluarga masing-masing. Juga terhadap barang-barang aset yang harus diselamatkan. Alhamdulillah terbantunya mendapatkan pelajaran dari tim-tim relawan dan juga bisa untuk kedepannya misalkan kalau ada bencana jadi kita udah paham, sedikitnya paham. Seperti semangatnya warga Wonogiri di sini, ya, kita memulai hari ini dan semoga kampung-kampung lain, dusun-dusun lain bisa memulai sehingga untuk mewujudkan Indonesia tangguh, ya, untuk mewujudkan Indonesia tangguh bukan hanya sekedar slogan tapi bisa terlaksana.